2025, tepatnya pukul 4 pagi ya, setelah sholat subuh. Cuaca akhir-akhir ini kan sering hujan dan mendung, membuat suasana pagi terasa lebih dingin dan tenang. Jalanan masih sangat sepi, belum banyak kendaraan yang melintas. Hanya beberapa motor dan mobil yang terlihat, seolah kota masih terlelap dan memberi kami jalan kosong untuk memulai perjalanan. Untuk trip kali ini kami menggunakan mobil Sigra ya teman-teman. Mobil ini sangat irit untuk bahan bakarnya, tapi jangan khawatir, mobilnya nyaman kok untuk perjalanan jauh. Kemarin kami isi bensinnya itu sekitar 400 sampai 450 dan itu sampai penuh ya tangkinya. Dan juga kami memilih jalur bawah, kami tidak lewat tol. Kenapa? Karena kami sebenarnya untuk perjalanan kali ini nggak mau cepet-cepet sampai, tapi kita pengennya menikmati perjalanan itu sendiri, pengen lewat kota-kota, kemudian melihat kehidupan pagi di sana, melihat bagaimana jalanan yang mulai terbangun, melihat suasana yang kadang-kadang kita sering banget lewatkan jika kita hanya mengejar waktu dan kapan cepat sampai. Oh ya, untuk trip kali ini juga sedikit beda. Kami tidak menuju tempat-tempat wisata yang ramai di Jogja. Tujuan utama kami adalah menepi sejenak dari hiruk-pikuk, lalu camping beberapa hari, menikmati alam, udara malam, dan juga keheningan yang sering kali kami susah untuk dapatkan di kota-kota. Jadi perjalanan ini bukan hanya tentang jarak dari Sidoarjo ke Jogja, tapi tentang waktu yang kami luangkan, cerita yang kami kumpulkan, dan juga ketenangan yang kami cari di sepanjang jalan. Jadi pastikan teman-teman menonton sampai akhir ya, karena setiap kilometer punya kisahnya sendiri dan perjalanan ini baru saja dimulai. Kabupaten Sidoarjo dan juga Mojokerto, perjalanan kami lanjutkan ke Kabupaten Jombang. Karena ini Jombang ya, kota santri, dan itu terasa sekali karena di sepanjang jalan kami tadi melihat banyak sekali pesantren, kemudian masjid-masjid besar. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri ya, jalanannya juga relatif kosong, masih belum terlalu padat ya untuk kendaraannya. Nah, setelah beberapa saat dan setelah kita melalui lampu merah yang lumayan lama ya, akhirnya kita sampai juga di gerbang memasuki Nganjuk. Selamat datang di Nganjuk. Nah, sepertinya Nganjuk ini nggak jauh beda dengan di Jombang tadi ya. Lumayan sepi, kanan kiri juga sawah, kemudian ada rumah-rumah warga. Nggak banyak gedung-gedung tinggi gitu teman-teman, nggak kayak di Surabaya. Jadi asik banget. Nah, dengan ini kita mau sempatkan untuk sarapan ya. Tadi kami lihat ada lapangan sepi, dan juga ada seperti tempat untuk berteduh ini. Jadi akhirnya kita putuskan untuk berhenti sebentar untuk sarapan. Kebetulan tadi kami bawa makan dari rumah untuk sarapan. Dan ternyata keputusan kami untuk sarapan di sini tuh sangat tepat karena tempatnya adem dan juga sepi banget teman-teman di sini. Dan juga itu kebetulan ada kereta yang lewat, ada ibu-ibu juga yang naik sepeda. Pokoknya sarapan di sini tadi itu seru banget. Dan setelah sarapan kita lanjutkan perjalanan. Selanjutnya kita mau menuju ke Ngawi, tapi
tapi kayaknya masih jauh ya, karena ini baru aja kita sampai di Nganjuk. Oke, dari sini kita lanjutkan, kita belok kiri dulu ya teman-teman. Jalanan cukup tenang, cukup longgar ya. Sepanjang jalan ini banyak sekali truk-truk besar ya teman-teman, jadi harus hati-hati banget. Gak tahu ini truknya muat apa, tapi dari tadi kami ketemu sama truk yang banyak, yang besar-besar kayak gini. Mungkin karena ini juga masa liburan, libur panjang ya, jadi jalanan yang menuju ke Jogja itu lumayan ramai memang. Dan nggak tahu kenapa tahun ini banyak sekali yang liburannya itu ke Jogja. Nah, ini sebentar lagi kita mau menuju ke arah Madiun. Di depan ini ada dua arah, teman-teman ambil yang kiri ya. Ada gapura. Selamat datang di Kabupaten Madiun. Oke, akhirnya kita sampai juga di Madiun ya. Ini kita melewati seperti semacam hutan, banyak pohon-pohon tinggi, dan juga banyak orang yang jualan ini kelapa muda di kanan kiri ini ya. Dan juga ada semacam warung kopi gitu, kalau misalkan teman-teman pengen rehat bisa berhenti dulu, bisa ngopi-ngopi dulu. Nah, setelah melalui jalanan kota tadi, nggak tahu kenapa kita diarahkan sama Google Map untuk belok kanan teman-teman, dan kita melalui jalan ini menurut informasi di Google Map ya, ini tuh sudah masuk di kawasan Ngawi. Bismillah, semoga kita nggak nyasar ya. Seperti teman-teman lihat, Ngawi ini lebih asri daripada di Nganjuk maupun Jombang tadi, karena terlalu banyak sawah di sini. Kami sama sekali nggak nemuin toko atau apa gitu ya, bangunan-bangunan tinggi itu nggak ada. Jadi cuman sawah, pohon gitu ya. Ada sih rumah warga, tapi ini masih jauh. Ini masih perjalanan yang di depan kita ini tuh cukup panjang. Ini di depan sekitar 10 menitan itu kami cuman lihat sawah dan juga pohon-pohon aja, nggak ada tuh rumah atau toko-toko gitu. Ini paling enak ya. Nah, akhirnya kita ketemu ya sama rumah-rumah warga. Ini masih Ngawi ya teman-teman. Ngawi itu lebar banget. Dari sekian kota-kota atau kabupaten yang kita lewati, kayaknya Ngawi yang paling lama deh. Nah, di depan ini ada perempatan. Kalau kita ke kanan, nanti kita akan masuk ke kotanya ya, ke Ngawi kota. Kalau ke kiri, teman-teman nanti akan ke arah Magetan. Nah, kita ambil yang lurus aja karena ini jalan pintasnya mungkin. Nah, ini bentar lagi kita mau sampai di jalan kota ya, teman-teman. Ini
akhirnya kita belok kanan ya, ambil ke kanan. Jadi ini sudah sampai di jalanan kota Ngawi ya, tapi ini masih Ngawi teman-teman, dan masih panjang untuk menuju ke arah Sragen. Nah, setelah beberapa saat kita melihat pemandangan yang hijau-hijau, kita mau berhenti sebentar di sini karena kita bingung kita harus belok kemana. Jadi kita lihat map dulu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman ke kiri, ternyata ini mau ke tol, ke arah tol Sragen ya. Tapi kalau kita kan nggak lewat tol, jadi kita lurus saja. Jadi ini ada belokan, kalau teman-teman belok ke kiri nanti bisa masuk tol ke Sragen. Kalau saya lurus saja. Perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Selama di hutan ini kira-kira berapa menit ya, 10 menitan gitu teman-teman. Kita berada di kawasan yang pohon-pohon kayak gini. Akhirnya kita sampai juga di jalanan kota lagi. Nah, ini ada SMP Negeri 2 Sragen. Oke, jadi benar teman-teman, kita akhirnya sudah sampai di Sragen ya. Nah, ini mungkin karena kita sampai di Sragen ini pada jam-jamnya orang-orang kerja ya, jadi jalanannya sudah mulai rame. Akhirnya kita ketemu macet teman-teman. Nah, ini ada alun-alun Sragen di sebelah kiri. Cuacanya sudah mulai agak panas teman-teman ini.
Nah, akhirnya sampailah kita di kota wisata Karanganyar. Kalau di sini kontur jalannya mulai berubah ya teman-teman ya. Aku spill teman-teman ya, ini supir aku dari tadi. Jadi itu adalah supir aku. Nah, di depan ini kita ada lampu merah ya, jadi kita berhenti dulu. Di depan ini ada 2 arah, jadi teman-teman nanti jangan ambil yang kiri, ambil yang kanan aja ya. Kawasan Kelurahan Mojosongo, dan gak terasa teman-teman kita sudah sampai di Surakarta. Sebentar lagi kita mau melewati Joglo Surakarta yang merah itu di depan. Ini ikon kota Solo ya. Nanti kita lewat di bawahnya teman-teman. Kita lewat sini. Biasanya kita cuman lihat di YouTube-nya orang, sekarang kita yang lewat. Di Solo ini tuh jalanannya cukup ramai teman-teman, tapi alhamdulillahnya tuh nggak ada macet, nggak semacet Surabaya. Oke, kita sudah keluar dari Joglo Surakarta. Kita lanjutkan lurus aja sampai nanti kita ke Klaten ya. Setelah melewati kota Solo atau Surakarta yang dengan hiruk pikuknya itu yang lumayan ramai ya teman-teman, ternyata kita sebentar lagi sudah mau sampai di Klaten. Nah, di sebelah kiri ini ada alun-alun Klaten ya teman-teman. Alun-alunnya masih sepi, mungkin malam kali ya ramenya, karena ini panas banget. Ini waktu menunjukkan pukul 11.30-an. Tadi kita berangkatnya subuh-subuh itu masih gerimis, kemudian masih mendung. Nah, ternyata sampai di Klaten dan juga sampai di Jogja nanti itu panas banget teman-teman. Dan juga teman-teman bisa lihat ya, mulai dari Klaten itu banyak sekali mobil-mobil dengan plat yang jauh, ada yang dari Jakarta, Semarang. Jadi banyak sekali pengunjung dari kota-kota luar yang datang ke Jogja itu pakai mobil pribadi. Makanya di Jogja kemarin itu macet banget.
Di sebelah kanan saya ini teman-teman bisa lihat ya, tapi kelihatannya ini nggak jelas banget. Itu ada Prambanan teman-teman. Nah dari Prambanan itu nanti teman-teman ambil arah yang ke kiri ya. Jadi tadi ada 2 jalan, teman-teman ambil yang kiri. Oh iya, dari tadi saya lupa kasih tahu teman-teman. Jadi tujuan awal saya itu sebenarnya bukan Jogjanya. Kalau kesini tuh pengennya kan camping nih. Jadi kita mau camping di Breksi dulu, di area Breksi namanya Watu Tapak. Jadi ini kalau misalkan kalian lurus itu nanti bisa ke Malioboro. Karena kita nggak ke Malioboro, kita mau ke tebing Breksi dulu, jadi ambilnya itu yang kiri ya. Nah setelah belok kiri teman-teman lurus aja, dan ini masih jauh untuk sampai ke tebing Breksinya. Oke, setelah melewati jembatan ini itu ada tulisan Gunung Harjo. Nah dari sini teman-teman masih mengikuti jalur ya, dan ini jalanannya perlahan-lahan, nanti teman-teman akan menanjak ya, tapi masih aman karena jalanannya halus, masih aman lah untuk mobil Sigra kami. Oke, sekarang kita masuk di tebing Breksi ya. Barusan ada ini
ada plakatnya tebing breksi. Teman-teman masuk aja kalau mau ke Watu Tapak. Oh iya, tadi sebelum ke sini saya sudah telepon ke adminnya Watu Tapak. Jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk bayar di depan tadi, di loket depan, teman-teman bilang aja kalau mau camping di Watu Tapak gitu, dan bilang sudah reservasi. Jadi teman-teman nggak usah bayar lagi di situ. Oke, dari arah tebing breksi tadi ambil yang ke kiri ya teman-teman, lurus aja. Nah, ini kita dapat sisi kanannya, ini kayaknya sisi kanannya tebing breksi. Nah, itu ada danaunya kelihatan ya. Teman-teman masih lurus, terus nanti ada turunan sedikit, hati-hati karena ini sempit. Nah, ini masih lurus. Jadi kalau dari tebing breksi tadi itu masuk aja. Oh ya, kalau ke kiri ini nanti kalian ke arah pulang. Nah, ini kita sudah sampai di Watu Tapak. Jadi barusan kalau kalian mau arah pulang besok ya, itu ambil kiri. Nah, ini kalau kita masuk ke sini, ini artinya kita memasuki area Watu Tapaknya. Nah, ini ada tulisannya Watu Tapak. Oke, kita berhenti dulu di sini, mau nanya-nanya dulu tempat campingnya itu di mana. Oke, kita keluar dulu ya teman-teman. Nah, ini kami akhirnya sampai di Watu Tapak. Alhamdulillah kita sampai di Watu Tapak ini pukul 1 teman-teman. Jadi perjalanan mulai dari Sidoarjo sampai dengan Watu Tapak atau di tebing breksi itu mulai dari jam 4 sampai pukul 1 ya teman-teman, hitung sendiri ya itu berapa jam. Dan kita nggak berhenti sama sekali teman-teman, dari tadi itu kita jalan aja, berhenti cuman sekali sih waktu makan pagi atau sarapan di Nganjuk tadi. Oh ya, di Watu Tapak ini itu ada 3 tapak ya, atau 3 tingkat. Yang paling bawah itu di depan, kemudian ini saya di paling atas teman-teman. Jadi ini tapak ketiga yang paling tinggi. Nah, di tingkat ketiga ini atau di tapak ketiga ini ada spot foto teman-teman yang bentuknya seperti love ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat pemandangannya. Masya Allah, pemandangannya bagus banget. Jadi bisa lihat pemandangan sekitar 200 derajat. Jadi nggak 360 derajat, ini cuman 200 derajat kira-kira ya. Tapi ya lumayan, ini lumayan terlihat semua ini kota Jogjanya. Nah, kalau di tingkat ketiga teman-teman nanti bisa ini bisa foto-foto langsung di sini, karena ini spot foto ini kan tepatnya di tapak yang ketiga. Nah, tepat di bawah saya ini adalah kamar mandinya teman-teman. Oh iya, ini kita mau turunkan mobil dulu ya. Jadi setelah kita pikir-pikir, akhirnya kita putuskan untuk bikin tendanya di spot yang ke tapak 2 yang paling ujung. Kenapa kita pilih di sini? Karena ini tepat di bawah pohon, jadi nanti adem. Karena kondisi Jogja saat ini tuh panas banget teman-teman. Nah, itu yang bapak pakai baju putih itu adminnya yang saya telepon tadi. Beliau kesini pada saat kami datang. Kami tadi telepon juga sih kesini, kemudian bayar langsung ke bapaknya. Dan itu bapaknya bantuin suami saya untuk nurun mobil. Nah, ini mobilnya nanti kita parkir di sebelah sini pas. Nah, ini adem kan teman-teman ya. Nanti kita bikin tendanya di sini yang di rumput.
mobilnya, nanti yang di ini, yang di batu-batu ini. Nah, bisa lihat pemandangannya, subhanallah, pemandangannya bagus banget. Nah, di depan ini nanti itu city light teman-teman. Oh ya, untuk informasi pembayarannya di Batu Tapak ini kami habisnya 120.000 ya. Jadi untuk per orang itu kita kenanya 40.000 karena kita 2 orang, jadi 80. Kemudian mobilnya itu nanti 40.000 tuh parkir mobilnya. Nah, itu sudah include tempatnya ya, tempat campnya. Oke, teman-teman, kita mau bikin tenda dulu ya. Nah, ini tenda kita sudah lumayan terset up semuanya ya, tapi kita belum menurunkan barang-barang. Kayaknya video kita sampai di sini aja ya teman-teman. Untuk pengalaman bagaimana camping kami di Watu Tapak, kita akan sharing di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa.